Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di mata kuliah dasar pengantar ilmu kesehatan masyarakat ya. Hari ini kita akan bedah tentang pengantar ilmu kesehatan masyarakat. Mulai dari sejarah kesehatan masyarakat. Jadi sejarah Kesmas itu tidak bisa lepas dari dua tokoh mitologi Yunani ya. Ada dua tokoh zaman dahulu, ada Asklepios dan Hygieia. Keduanya diceritakan dapat mengobati penyakit atau menyelesaikan masalah kesehatan, namun melalui dua pendekatan yang berbeda. Adapun Asklepios ini beliau melakukan pendekatan dengan pengobatan penyakit, yaitu setelah adanya penyakit maka baru diobati oleh Asklepios. Dan Asklepios ini upaya-upaya yang dilaksanakan disebut dengan upaya kuratif atau upaya pengobatan dan menjadi dasar lahirnya profesi dokter, dokter gigi, psikiater dan lain sebagainya. Namun tidak dengan istri beliau yaitu Hygieia. Hygieia ini mengajarkan kepada para pengikutnya dalam pendekatan masalah kesehatan itu melalui life balance atau hidup yang seimbang seperti menjaga asupan gizi, melaksanakan aktivitas fisik yang teratur dan terukur, beristirahat yang cukup, dan dasar-dasar pemikiran Hygieia inilah yang menjadi dasar lahirnya upaya-upaya pencegahan atau upaya preventif dan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau upaya promosi kesehatan dan menjadi dasar lahirnya profesi kesehatan masyarakat dan tenaga promotor kesehatan. Kemudian, apa sih perbedaan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif? Pada 4 upaya pelayanan kesehatan ini, untuk pendekatan kuratif dilakukan dengan sasaran individual dan cenderung menunggu adanya suatu masalah atau kasus kesehatan, dan ini disebut dengan reaktif, dan menangani pasien melalui sistem biologis pasien ya, dari simptomnya, dari gejala yang timbul, kemudian baru diberikan obat dan penanganan tertentu. Adapun untuk pendekatan pencegahan atau upaya preventif ini berciri sasarannya adalah masyarakat, pendekatannya adalah proaktif ataupun jemput bola. Terus kemudian perspektif penyelesaiannya melalui biopsikososial, yaitu tidak hanya melihat dari simptom saja, tapi juga melihat dari faktor-faktor yang lainnya. Misalkan masalah TB paru tidak hanya dari penyelesaian gejala-gejala TB-nya saja, namun lebih ke arah bagaimana penanganan TB secara lebih komprehensif, mulai dari penanganan penyakitnya, terus kemudian pengobatannya, terus kemudian penemuan kasus secara dini, terus kemudian perbaikan gizi dan lain sebagainya. Pengertian kesehatan masyarakat menurut Winslow pada tahun 1920 bahwa kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni, the science and art to preventing diseases, prolonging life, and to promote healthy. Bahwasannya ilmu kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya-upaya pengorganisasian masyarakat. Melalui upaya pengorganisasian masyarakat ini ditujukan untuk memperbaiki sanitasi lingkungan, kemudian memberantas penyakit menular, terus kemudian pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini dan pengobatan, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan dia sendiri. Jadi kesehatan masyarakat atau public health ini memang basisnya adalah masyarakat, sebuah ilmu dan seni yang dipadukan untuk pencegahan suatu penyakit, upaya-upaya memperpanjang usia harapan hidup, dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat itu luas sekali dan disiplin ilmu yang mendasarinya pun sangat banyak. Untuk memahami keilmuan public health, kita harus belajar dasar-dasar keilmuan biologi, kedokteran, kimia, fisika, ilmu-ilmu lingkungan, karena ada topik bahasan tentang kesehatan lingkungan pada
pembahasan secara komprehensif tentang public health. Kemudian ada keilmuan, karena basisnya adalah masyarakat, maka tentunya harus ditopang dengan pemahaman sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu-ilmu untuk transfer knowledge atau pendidikan. Sehingga ilmu kesehatan masyarakat ini terbentuk oleh multidisiplin ilmu. Pilar-pilar di dalam public health ada 7 pilar yang dikembangkan sampai dengan saat ini. Di antaranya adalah yang paling tua ini adalah ilmu tentang epidemiologi, ya. Ilmu yang mempelajari tentang determinan penyakit dan faktor-faktor penentunya atau faktor resikonya. Kemudian ada statistik kesehatan karena kita berkutat pada upaya preventif dan promotif untuk pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan, maka kita harus mampu membaca, menyajikan data, dan kemudian menelaah, presentasikan data-data kesehatan dengan menggunakan tool statistik kesehatan. Kemudian pilar ketiga adalah kesehatan lingkungan, karena status kesehatan dipengaruhi salah satunya dari aspek environment atau lingkungan. Kemudian ilmu tentang pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, karena kita ranahnya ada pada salah satunya adalah mengubah perilaku menjadi perilaku hidup yang lebih bersih dan sehat, maka kita juga harus memahami tentang keilmuan perilaku kesehatan. Terus kemudian administrasi kebijakan kesehatan, karena upaya-upaya pelayanan kesehatan itu memerlukan suatu sistem yang bagus, maka pilar ilmu public health juga salah satunya akan mempelajari tentang administrasi kebijakan kesehatan. Terus kemudian ada gizi kesmas, bagaimana masalah-masalah gizi, problematika gizi di masyarakat juga itu menjadi pilar utama untuk memahami keilmuan public health, serta yang dikembangkan lagi adalah ilmu tentang kesehatan kerja. Upaya-upaya kesehatan masyarakat menurut Sugijono Atmojo tahun 2003, bahwasannya permasalahan kesehatan masyarakat adalah multikausal, maka pemecahannya pun harus secara multidisiplin dan lintas sektor. Ada 4 pilar upaya kesehatan, diantaranya adalah upaya preventif, upaya pencegahan penyakit, upaya promotif, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kuratif, upaya pengobatan, baik terapi fisik, mental maupun sosial, dan rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan baik secara fisik, mental maupun sosial. Upaya lainnya yang bisa dilaksanakan oleh seorang public health secara garis besar diantaranya ada pemberantasan penyakit, baik menular maupun tidak menular, perbaikan sanitasi lingkungan, terus kemudian perbaikan lingkungan pemukiman, pemberantasan vektor penyakit, pendidikan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan gizi masyarakat, pengawasan sanitasi tempat umum, pengawasan obat dan makanan, serta pembinaan peran serta masyarakat. Ada 4 latihan soal yang silakan nanti adik-adik buat susun untuk lebih memahami mata kuliah kita pada tatap muka pertama hari ini. Silakan dijawab. Yang nomor 1, sebutkan perbedaan pelayanan kesehatan dengan pendekatan pencegahan dan pengobatan. Apa sih bedanya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, sebutkan pengertian kesehatan masyarakat menurut Winslow, ya. Tadi perpaduan ilmu dan seni begitu ya. Terus kemudian yang ketiga, sebutkan ruang-ruang lingkup public health dan apa saja lingkup upaya kesehatan masyarakat, ya. Baik, sampai di sini mata kuliah tatap muka pertama dari Bu Vita. Silakan dikerjakan latihan soalnya untuk bekal nanti ujian akhir semester. Saya tutup mata kuliah tatap muka pertama. Nanti pada video berikutnya Ibu akan membagikan untuk bahasan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.